Ini dulu ya, surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jadi ini adalah kalau saya nggak salah ingat, ini adalah jawaban Isa kepada Allah. Jadi ceritanya gini, Allah itu nanya kepada Nabi Isa, Isa, kamu ini menjadikan dirimu sendiri dan ibumu selain menjadi Tuhan selain Allah. Maka Isa bilang, ya Allah, saya itu tidak pernah mengatakan kecuali yang diperintahkan oleh Engkau. Bahwasanya saya tidak mengajarkan kecuali Tuhan cuma satu. Dan kalau saya mengajarkan sesuatu yang lain, Engkau pasti tahu. Karena Engkau mengetahui, saya tidak ketahui. Lalu kemudian kata Isa begini, intu azibhum, kalau Engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan kalau Engkau kemudian mengampuni mereka, fa innaka anta azizul hakim. Engkau adalah yang maha bijaksana dan Engkau adalah yang maha tahu. Jadi ini adalah semacam kayak apa ya? Semacam kayak pembelaan Nabi Isa terhadap terhadap pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi Isa tuh ngomong gini, ya Allah, kalau Engkau mengazab mereka, ya itu juga hambamu ya Allah. Kalau Engkau ampuni mereka, ya mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Allah tuh minta tanggung jawab Isa terhadap pengikut-pengikut dia yang menyesatkan orang lain dengan mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan selain Allah dan Maryam adalah Tuhan selain Allah. Paham ya? Nah maka seolah-olah Isa bilang begini, enggak semuanya gitu. Kalau Engkau mengazab mereka juga hambamu, ya udah layak Engkau azab, mau Engkau azab juga boleh. Tapi kalau Engkau mengampuni mereka, Engkau maha bijaksana dan maha tahu. Engkau maha tahu siapa yang mereka menyekutukan Allah dan siapa yang tidak menyekutukan Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau kita pakai doa ini menjadi doa apapun di dalam kehidupan kita, mau tahajud, mau apapun, boleh atau tidak? Semua ayat-ayat Al-Quran itu boleh dibaca dalam keadaan apapun. Dan baca ayat Al-Quran aja kita sudah jadi pahala. Tapi yang sudah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak ada doa yang lebih baik daripada doa orang yang berhajat kepada Allah. Paham maksudnya? Tidak ada doa yang lebih baik dibandingkan doa orang yang berhajat kepada Allah. Jadi Anda harus tahu dulu, kita harus tahu dulu hajat kita itu apa. Maka pasti kita akan membuat doa yang baik di situ. Contoh, ibu-ibu tahu dan bapak-bapak tahu kapan orang itu buat puisi paling bagus? Saat putus cinta. Makanya orang-orang bilang, ada seorang penyair bilang, cinta memberikan manusia dua, yaitu adalah lidah dan air mata. Kenapa? Karena nangis terus dan lidahnya jadi puitis. Dia jadi mampu merangkai kata-kata. Orang yang jatuh cinta itu dia pandai merangkai kata-kata. Dia kalau ngerayu bagus banget. Kenapa? Lagi jatuh cinta. Andaikan gunung itu bisa gunung yang paling tinggi, lautan yang paling dalam, gak seberapa dibandingkan usaha saya untuk sampai ke kamu, kan gitu-gitu. Nah kalau orang lagi jatuh cinta tuh dia akan muncul. Orang berhajat itu lidahnya halus. Bisa dipahami Bapak sekalian. Orang yang jatuh cinta, orang yang punya hajat itu lidahnya itu halus, lidahnya itu lancar. Maka itulah doa yang terbaik. Maka saya sering sampaikan, Umar bin Khattab itu berkata, saya tahu doa saya bakal dikabulkan ketika Allah memudahkan lisan saya untuk berdoa. Paham maksudnya? Jadi dibilang saya nggak khawatir doa saya dikabulkan atau tidak. Yang saya khawatir adalah saya dimudahkan untuk berdoa atau tidak. Maka kalau ibu sudah punya hajat, itu selentingan aja itu masuk. Selentingan hati itu masuk, ucapan itu masuk. Tapi kalau ada orang yang nggak punya hajat, doa lama-lama nggak betah. Kenapa? Karena nggak punya hajat. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berdoa kepada Allah. Tapi kapan doa Rasul yang paling panjang? Ada yang tahu? Doa Rasul paling panjang pas perang Badar. Itu dicatat sebagai doa yang paling panjang. Kenapa? Karena Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Setengah doamu udah cukup ya Rasulullah. Padahal yang ngomong Abu Bakar, orang yang paling sabar, bukan kayak kita, bukan kayak bapak-bapak. Jumatan lama dikit, amin, amin. Padahal baru 15 menit doanya, gitu kan ya. Itu Rasul yang berdoa, yang nyuruh berhenti Abu Bakar. Kenapa? Yang paling sabar.
Sudah sepanjang apa tuh doanya berarti? Kenapa? Sampai Rasulullah berkata, ya Allah, kalau andaikan hari ini kami kalah ya Allah, gak bakal ada lagi yang nyembah Engkau ya Allah. Sampai seperti itu desperate-nya, hajatnya itu sangat besar sekali. Maka kalau saya lebih baik hajatnya dulu. Kalau hajatnya sudah ada, bahkan doa-doa sederhana itu jadi istimewa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dahsyat gak hasilnya? Dahsyat banget. Bayangin kemakan paus, Bu. Kemakan paus masuk ke dalam laut. Coba zaman sekarang, ini lagi trending nih. Ada orang naik kapal selam. Tahu kan? Bayar berapa miliar, mati di dalam laut. Jadi apa guyonan orang? Itulah takdir. Kalau sudah ajal Anda nyampe, Anda nyewa 7,8 miliar cuma untuk mati. Cuma untuk ketemu malaikat maut. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Lah ini sama nih. Ini dimakan ikan dalam kegelapan lautan. Sudahlah dalam kegelapan ikan, dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan malam pula. Siapa yang nyelamatin coba? Ada nggak tutorial keluar dari mulut paus? Ada, buka YouTube gitu. Nggak ada. Maka Allah nyelamatin dengan cuma, jadi menurut beberapa riwayat, zikirnya Nabi Yunus adalah cuma itu aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Itu aja cuma zikirnya. Itu aja jadinya jalan keluarnya luar biasa. Ada kemudian orang-orang yang perlu jalan keluar karena dia tahu Allah Maha membukakan jalan keluar. Dia cuma zikirnya, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Wahai zat yang Maha Pembuka, wahai zat yang Maha Pembuka, wahai zat yang Maha Pembuka, ya Goni, yang Maha mencukupi, yang Maha mencukupi. Kalau orang banyak utang tuh biasanya itu tuh. Paham ya maksudnya ya? Nah, artinya hajatnya dulu. Kalau hajatnya sudah punya, insya Allah zikirnya bisa jadi lebih bermakna. Makanya zikir kita menjadi lebih bermakna karena ada hajatnya. Ingat ya, non fisik dulu, yang gak kelihatan dulu baru yang kelihatan. Tapi intinya boleh atau gak boleh, gak apa-apa. Itu kan ya, mau dibaca kapanpun itu boleh, gak ada masalah. Gitu ya.